Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di QHE Channel, Tajwid Rules of the Quran Channel in Indonesia. Alhamdulillah, hari ini kita telah sampai pada materi terakhir dalam bab Muqaddimat At-Tajwid. Hari ini kita akan menjelaskan materi yang sangat penting dan yang sering dilakukan kesalahan oleh banyak orang non-Arab, beberapa orang non-Arab dari beberapa negara. Dan bisa juga dilakukan oleh beberapa orang Arab. Materi kita hari ini yakni adalah al-imalah. Kita mulai pertama dari arti dari al-imalah. Apa itu al-imalah? الإمالة تعريفها هو النطق بالحرف ما بين الألف والياء الصحيحتين وكذلك نطق الفتحة نحو الكسرة. Yang artinya dalam bahasa Indonesia yakni suara di antara huruf alif dan ya atau membuat suara fathah menjadi kasroh. Mari kita jelaskan lebih rinci lagi. Jika kita mendefinisikan bahwa alif ini adalah panah ke atas, maka ketika kita mengucapkan huruf-huruf yang mengandung alif, maka suaranya harus terbuka, harus naik, dan mulut harus terbuka ke atas dan ke bawah. Ke atas ke arah hidung dan ke bawah ke arah dagu untuk menyuarakan alif. Bagaimana contohnya? Berikut saya putarkan contoh suara dari Ustazah Heba. Ba, da, fa. Sekali lagi. Ba, da, fa. Ya, jadi seperti itu. Kemudian huruf ya. Ya, di sini adalah panah ke samping. Panah ke samping ini kita contohkan, kita definisikan sebagai suara ya. Seperti apa? Bagaimana? Jika kita bercermin dalam mengucapkan suara ya, maka rahang kita, rahang belakang akan turun sedikit dan seperti sedikit tersenyum. Berbeda dengan ketika mengucapkan alif, yang mana mulutnya tidak tersenyum, namun hanya terbuka ke atas dan ke bawah. Seperti apa contoh dari suara ya? Saya akan putarkan suara dari Ustazah Heba. Bi, bi. Sekali lagi. Bi, bi. Ya, jadi seperti itu. Rahangnya yang bergerak dan mulut seperti sedikit tersenyum. Kemudian, jika terdapat panah di sini, panah ini, maka imalah itu adalah mengubah suara alif menjadi suara ya. Mengubah suara alif menjadi suara ya. Jika saya mendefinisikan panah ini adalah panah imalah, maka seperti apa suara imalah tersebut? Saya akan putarkan contoh suara dari Ustazah Heba yang mencontohkan tingkatan dari imalah yang mengubah suara alif menuju ke ya. Berikut contohnya, mohon disimak dengan baik. Ba, bi, 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 bi. Sekali lagi. Ba, bi, 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 bi. Ya, jadi begitu tingkatannya dari pengucapan huruf alif lalu menuju ke ya. Ada imalah di antara pengucapan huruf alif dan ya. Ustazah akan memberikan contoh suara sekali lagi tentang imalah. Pertama, Ustazah akan mengucapkan dengan benar, kemudian huruf alif yang suaranya menuju ke ya, dan kemudian suara huruf ya. Dengarkan dengan baik tingkatan-tingkatan yang akan saya putarkan berikut. Ba, bi, bi, bi. Seperti itu. Saya ulangi lagi, yang pertama yakni
pengucapan huruf mulai dari alif. Da, Ya, itu dari alif. Kemudian menuju ke ya, imalahnya. Bi, Bi, Kemudian suara yang ya. Bi, Ya, saya putarkan sekali lagi tanpa jeda, agar teman-teman mengetahui tingkatan dari imalah, dari yang pengucapan alifnya benar, kemudian suara yang menuju ke ya, kemudian pengucapan terakhir adalah pengucapan ya yang benar. Da, Bi, Bi, Bi. Ya, seperti itu tingkatan dari imalah. Kenapa imalah ini kadang-kadang terjadi? Karena beberapa murid atau beberapa orang terdapat cara berbicara menggunakan imalah di negaranya. Jadi ada imalah dalam cara bicara mereka, sehingga beberapa orang tersebut tidak menyadari telah melakukan imalah karena mereka berbicara selayaknya imalah di negaranya. Hal ini tidak hanya terjadi pada murid, namun guru juga bisa melakukan imalah pada cara bicaranya. Kemudian, bagaimana kita dapat menghindari adanya imalah? Kita dapat menghindarinya dengan cara terus berlatih di depan cermin dan fokus dan serius, dan kita akan bisa menghindari imalah dalam beberapa hari dan tidak akan melakukan imalah lagi. Kemudian kita lanjutkan, panah hijau ini kita akan ibaratkan dengan alif, dan panah pink adalah ya. Maka di antara keduanya, namun lebih dekat dengan alif, maka saya memiliki jenis imalah pertama, yakni imalah kecil atau imalah sughra. Dan imalah kecil ini tidak akan ada dalam riwayah Hafs. Karena riwayah Hafs tidak memiliki imalah kecil sama sekali. Dalam riwayah Hafs tidak memiliki imalah kecil. Namun di riwayah Warsh terdapat imalah kecil beberapa. Kemudian, jika menuju dari alif kemudian sedikit ke arah ya, maka terdapat imalah besar atau imalah kubro. Riwayah Hafs tidak memiliki huruf dengan imalah besar atau imalah kubro, kecuali pada satu hal yang akan kami jelaskan hari ini. Kemudian, di antara imalah kecil dan imalah besar ini terdapat panah. Nah, di antara dua panah ini kita memiliki imalah di antara imalah kecil dan imalah besar. Kemudian, kami biasa menyebut imalah kecil ini dengan sebutan taklil, dan imalah besar dengan sebutan imalah. Kadang-kadang guru menyebut keduanya, imalah kecil dan imalah besar ini dengan sebutan imalah. Namun untuk lebih jelas, memperjelas dan membedakan, maka yang paling benar adalah panah pertama pada imalah kecil ini disebut taklil. Kemudian mari kita jelaskan lebih rinci lagi. Kita memiliki imalah kecil dan imalah besar. Imalah besar yakni suara di tengah-tengah suara antara alif dan ya. Kemudian imalah kecil yakni suara yang lebih menjurus ke alif daripada ya. Suara imalah ini terdapat di beberapa orang berkewarganegaraan luar, seperti orang Pakistan, orang India, orang Mesir, dan beberapa kewarganegaraan lainnya. Dan jika kita kembali pada slide sebelumnya, maka mereka mengucapkan imalah ini dengan cara yang berkebalikan. Dan hal ini banyak dilakukan oleh orang Syria, Yaman, dan orang Saudi. Bagaimana contohnya? Saya akan putarkan contoh dari Ustazah Hebah. Instead of the, this, ba, Seperti itu. Sekali lagi. the, this, ba.
Yang seharusnya adalah mengucapkannya dengan cara seperti ini, ba, namun diucapkan dengan risi, ba, ya, seperti itu. Dan itu adalah sebuah kesalahan. Tidak semua orang dari negara-negara yang tadi saya sebutkan, namun hanya beberapa tempat saja. Mereka membuka mulut, mereka terlalu lebar. Ya, seperti itu. Sehingga hal tersebut jika digambarkan, maka mereka membuka mulut mereka terlalu lebar, mereka membuka mulut ke atas dan ke bawah, ke kanan dan ke kiri, sehingga suaranya tersebar ke semua tempat, dan ini adalah sebuah kesalahan. Sehingga jika ada guru yang menyuruh muridnya untuk mulutnya dibuka lebih lebar lagi, lebih lebar lagi, lebih lebar lagi, hal itu salah. Sehingga pengucapan yang benar harus pada posisi yang sempurna. Tidak terlalu lebar dan tidak terlalu kecil. Seperti apa contohnya? in the right position. And this is the right position. Not be, not ba. Jadi harus pada posisi yang benar, posisi yang sempurna. Saya akan putarkan lagi. In the right position. And this is the right position. Not be, not ba. Ya, seperti itu. Kemudian, selanjutnya adalah beberapa murid sudah memposisikan bibirnya dalam posisi yang tepat, tidak ke samping seperti tersenyum, dan tidak membuka terlalu lebar. Namun mengapa tetap saja terdapat imalah dalam pengucapannya? Karena imalah ini muncul dari rahang belakangnya, dua gigi atas dan gigi bawah bagian belakang yang saling bertemu. Ini harusnya bertemu di tengah-tengah. Gigi bagian belakang ini harusnya bertemu di tengah-tengah, tidak terlalu dekat. Jika terlalu dekat, maka akan menimbulkan imalah. Seperti apa contoh-contohnya jika gigi bagian belakang ini saling berdekatan? Saya akan putarkan contoh suaranya. Be, why? Because my teeth from the back is closed. Ya, Ustazah Heba menjelaskan contoh yang dia suarakan itu kenapa bisa terjadi karena gigi bagian belakang saling berdekatan. Saya putarkan sekali lagi. Be, why? Ya, karena giginya saling berdekatan sehingga terjadi imalah. Saya memiliki pertanyaan penting di sini. Dapatkah fathah memiliki imalah? Jawabannya adalah iya. Fathah bisa memiliki imalah untuk dua alasan. Yang pertama, yaitu fathah adalah anaknya alif. Jika alif bisa memiliki imalah, maka fathah bisa memiliki imalah juga. Seperti orang non-Arab yang mengucapkan hal ini dengan banyak kesalahan. Seperti apa contoh lainnya? Word, alay, risi, alay, alay. Sekali lagi. Word, alay, risi, alay, alay. Ya, jadi bisa saja fathah memiliki imalah karena itu tadi. Fathah adalah anak dari alif. Ini adalah salah. Apalagi alasan yang lainnya. Biasanya alif sukun diproses dengan fathah. Sehingga jika seseorang membaca alif dengan imalah, maka dia memulai imalah dengan fathah sebelum alif. Pada huruf qola, jika dia tidak sengaja menjadikannya imalah, sehingga dia akan mengucapkan imalah pada huruf qaf. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Saya akan putarkan suara bagaimana qaf diucapkan dengan imalah. Seperti ini contohnya. Qala, qala. Okay? Sekali lagi. Qala, qala.
Ya, seperti itu. Kemudian contoh lain lagi. qa, qa, qala, qala. Ya, itu pengucapan qaf dengan imalah. Sehingga di sini imalah dimulai pada fathah sebelum alif, jika fathah diikuti dengan alif. Jika fathah tidak diikuti dengan alif, maka bisa jadi tetap terdapat imalah di sana, karena fathah itu anaknya alif. Contoh lain lagi. Sha, if he's planning to have imala, he will say she, she, she. So, Jadi pada huruf sya, yang pertama ini saya putarkan sekali lagi. sha. Seperti itu, jika tidak sengaja ada imalah di sana, maka suaranya akan menjadi she, she, she. Ya, seperti itu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang adanya imalah kubro dalam riwayah Hafs dalam surat Hud ayat ke-41. Satu-satunya kata pada surah Hud ayat 41 di riwayah Hafs yang memiliki imalah kubro padanya. Apa tanda imalah pada Quran? Yang pertama, yakni adalah tidak ada harokat di huruf ro, yang mana tidak ada harokat di huruf ro di sini, dan ada sebuah titik di bawah ro, ada sebuah titik di sini. Pada halaman belakang Al-Quran biasa ditulis dengan simbol wajik dan bukan titik. Sehingga ada yang ditulis dengan wajik dan ada pula yang dengan titik. Keduanya adalah menandakan bahwa huruf tersebut adalah huruf imalah. Pada riwayah Hafs, hanya pada kata majreha ini yang terdapat imalah. Karena terdapat tanda alif di sini. Alif di sini adalah alif mumalah yang menyebabkan ro di sini dibaca ro murokokoh. Pada aturan normalnya, ro di sini dibaca ro mufakhomah. Namun, karena terdapat alif mumalah, maka dibaca ro murokokoh, menjadikan ro tersebut adalah ro yang tipis. Bagaimana cara pengucapannya? Saya akan putarkan contoh suara dari Ustazah Heba. بإمالة مجري ها not مجريه what. Ya, saya putarkan sekali lagi contoh jelasnya. Mohon disimak dengan baik. مجريها مجري ري ري مجريها. Ya, sekali lagi. مجريها مجري ري ري مجريها. Ya, seperti itu cara pengucapan imalah kubro pada riwayah Hafs di ayat ke-41 surat Hud. Kita harus berlatih dalam hal ini dan menemukan guru yang tepat. Jika memang terdapat imalah pada tempat yang tidak seharusnya, maka kita harus berlatih untuk menghindarinya. Dan kita harus terus fokus dan serius berlatih untuk dapat menghindari imalah pada kata-kata yang tidak seharusnya. Karena hanya satu imalah kubro pada riwayah Hafs, yaitu pada ayat ke-41 di surat Hud. Hanya itu saja, selainnya tidak ada imalah. Dan beberapa orang, banyak juga yang melakukan kesalahan dengan menyebutkan huruf-huruf tipis menjadi huruf tebal. Seperti apa contohnya mengucapkan huruf-huruf tipis menjadi huruf tebal? Saya akan putarkan contoh suara dari Ustazah Heba. Tiba, ta, ta. This problem is coming from the middle of the tongue. They need to put it down and relax their tongue to sound it right. Jadi, orang-orang yang mengucapkan huruf ba, ta, dan sa secara tebal, yakni karena mereka mengangkat lidah bagian belakang mereka. Tidak menempatkan lidah mereka dalam posisi yang rileks, tidak menempatkan posisi lidah pada posisi yang normal.
Jadi, huruf-huruf yang harusnya murokok malah diucapkan mufakhamah. Seperti apa contoh lainnya? Ba, they should to say ba, ba. Jadi, ba itu harus diucapkan dengan tipis, seperti ini. Ba, ba. Ya, dan bukan diucapkan tebal, seperti contoh yang salah ini. Ba, Ya, itu adalah contoh yang salah, sehingga kita harus mengucapkan ba secara tipis dan dengan lidah yang posisi normal. ba, ba. Ya, seperti itu. Semoga hal ini bermanfaat dan teman-teman bisa mengambil banyak manfaat dari pelajaran hari ini. Jazakumullah khairan. Jangan lupa untuk like video ini dan semua video QHQ channel. Jangan lupa subscribe dan komen jika teman-teman memiliki pertanyaan seputar pelajaran kita hari ini. Sekian pertemuan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.